Iran melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv usai ibu kota Iran Teheran diserang Israel. Sirine peringatan bergema di beberapa wilayah Israel. Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Presiden bersedia untuk bertolak ke Teheran melakukan mediasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan operasi militer besar-besaran di Iran. Emak-emak berhasil gagalkan aksi pencurian sepeda motor yang beraksi di wilayah Sawangan, Depok. Pesawat kargo yang membawa uang kertas jatuh di dekat ibu kota Bolivia, 15 orang tewas. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kompas Malam kembali hadir bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah awan asap terlihat membumbung dari wilayah selatan kota Teheran, Iran pada Sabtu waktu setempat usai Israel melancarkan serangan terhadap ibu kota Iran tersebut. Serangan memicu kepulan asap yang terlihat membumbung dari kawasan pusat kota. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan target spesifik dari aksi militer Israel dari laporan Associated Press. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan ketika Amerika Serikat mengerahkan armada besar pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Langkah Washington sebagai upaya untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Ya, seperti ini situasi di kota Teheran, Iran, di mana terdengar suara ledakan saat Israel melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai serangan pencegahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi operasi militer besar-besaran di Iran. Trump menyatakan militer Amerika Serikat memulai operasi militer besar-besaran di Iran. Menurut Trump, operasi militer ini dilakukan untuk mencegah keinginan Iran memiliki senjata nuklir. Media Iran melaporkan serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran menyasar sekolah Hormozgan. Akibat serangan tersebut 40 orang dilaporkan tewas. Selain mengakibatkan korban tewas, serangan juga menyebabkan bangunan-bangunan hangus terbakar. Israel membunyikan sirine di seluruh wilayah agar warga tetap berada di dekat area yang aman usai serangkaian serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran. Militer Israel telah mengumumkan peringatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan peluncuran rudal ke arah Israel.
Rumah sakit di seluruh Israel mulai mengevakuasi pasien dan beralih ke operasi darurat setelah serangan terhadap Iran. Pasien di ruang perawatan mereka dipindahkan ke area yang terlindungi di dalam kompleks medis tersebut. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang serangan gabungan dengan Amerika terhadap Iran dilakukan untuk menghilangkan ancaman eksistensial. לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית. מבצע זה יימשך kehol הדרוש. Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran Roy Sumirat menyatakan tercatat ada 329 WNI berada di kota Teheran. Seluruh WNI dalam kondisi selamat usai serangan AS Israel dan diimbau untuk tetap waspada. Paling tidak ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang melapor diri dan tercatat secara resmi di KBRI Teheran. Komunikasi ini sangat penting untuk kami dapat memberikan assessment yang paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para WNI. Adapun dapat saya sampaikan, sampai saat ini sekitar waktu 2.30 sore waktu Iran, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing. Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Teheran untuk memfasilitasi dialog antara AS dan Iran jika disetujui kedua belah pihak. Hal ini disampaikan dalam akun resmi Kementerian Luar Negeri RI di platform X. Dalam akun X Kemlu disebutkan Indonesia menyayangkan gagalnya perundingan AS Iran yang berdampak pada gejolak di Timur Tengah. Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi. Membahas soal dampak eskalasi yang terjadi di Iran, Timur Tengah secara meluas, kita sudah bersama dengan praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharjo. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Rahmat. Mbak Dina, ini serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran ini menjadi penanda kekhawatiran soal perang besar dalam waktu dekat menurut Anda? Ya, dampak dari serangan bersama ya antara Israel dengan Amerika Serikat ini akan meluas di kawasan Timur Tengah dan dampaknya tentu bisa terasa sampai ke kawasan kita karena ini wilayah yang sangat strategis dari segi geopolitik juga dalam hal energi, dalam hal konektivitas. Ini kalau kita lihat tidak hanya Iran dan juga Israel yang ada di wilayah tersebut yang terdampak, juga ada Bahrain karena ada pangkalan militer Amerika Serikat, Kuwait juga, Arab Saudi juga. Ini semakin memperuncing atau bisa membuat pecah Timur Tengah, Mbak Dina. Yang perlu kita catat adalah bahwa sebelum kejadian ini, bulan Juni 2025, itu kan Israel yang melakukan serangan terlebih dahulu terhadap Iran ya. Dan sesudah kejadian itu dihidupkan kembali itu proses negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran, bahkan difasilitasi, diupayakan dimoderasi oleh Turki pertama, kemudian yang kedua Oman. Turki itu membantu di bulan Januari 2026, sesudah itu barusan kemarin belum lama itu Oman kan. Dan simpulan dari proses mediasi tersebut adalah sebenarnya Iran itu menyerah. Apapun dia akan lakukan demi perdamaian yang diminta dari Amerika Serikat. Tapi poinnya di situ adalah dari Amerika Serikat ini kita nggak bisa pinpoint, nggak bisa menetapkan sebenarnya yang diminta itu apa. Hanya soal nuklir,
Karena kalau nuklir dia berjanji tidak akan melakukan pengembangan senjata nuklir. Sama sekali tidak ada yang dituduhkan kepada Iran. Tapi kemudian kita baca statement terakhir tadi dari Netanyahu misalnya. Itu kan mengatakan bahwa mereka juga mencoba menjatuhkan rejim yang dianggap opresif. Kemudian Donald Trump juga mengatakan karena Iran melakukan serangan terhadap para demonstran. Jadi tujuan yang dicari itu nggak bisa kita tetapkan dan artinya nggak ada ruang negosiasi sebenarnya antara Amerika Serikat dengan Iran dan ada faktor Israel di situ. Israel sama sekali tidak punya niat untuk membuat Iran menjadi kuat gitu, atau dia sangat curiga bahwa agenda Iran ini pasti terhubung dengan Hamas. Jadi itu yang harus menjadi catatan kita. Ini bukan situasi yang bisa dimediasi sebenarnya. Jadi memang serangan yang terjadi di hari Sabtu ini sebetulnya tidak ada alasan kuat bagi Amerika Serikat menurut Anda jika akan mengacu pada negosiasi yang tengah dilakukan ya? Betul sekali. Jadi kalau dilihat dari statement dari Menteri Luar Negeri Oman, bahkan ada videonya segala ya yang mengatakan bahwa hasil akhir dari negosiasi di Oman itu jelas mengatakan pihak Iran itu bersedia untuk melakukan apapun yang diminta oleh Amerika Serikat. Dan Turki juga jelas-jelas melaporkan gitu ya bahwa dari pihak Turki juga bersedia membantu apapun karena dia punya perbatasan sampai 500 km panjangnya antara Turki dengan Iran. Tidak ada yang punya hasrat ya untuk menggunakan cara-cara militer di kawasan ini, apalagi dengan situasi perdagangan, situasi geopolitik yang masih sangat rentan pada saat ini, rapuh ya situasinya itu. Jadi sebenarnya ini betul-betul kita harus curigai merupakan agenda yang terhubung di antara Israel dengan Amerika Serikat dan agendanya pasti nggak jauh-jauh dari Board of Peace. Jadi kita justru harus hati-hati di sini ya menurut saya. Tadi kalau dikatakan Presiden sudah siap bertolak, Presiden siap bertolak ke Iran, ke Teheran. Itu menurut saya nih bagaimana ya yang melakukan bisikan kepada presiden gitu. Kan kasihan juga ya bahwa Indonesia itu punya risiko sangat besar untuk dilihat sebagai aktor yang delusional gitu loh jadinya. Karena lompatan diplomatik itu kan nggak bisa dilakukan begitu saja ya. Harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kita nggak bisa bilang misalnya kalaupun kita mau masuk sebagai mediator, jaminannya apa? Apa lagi yang mau Tapi Mbak Dina, kalau tadi Anda singgung soal ini agenda terkait dengan Board of Peace, bagaimana jika kan Indonesia bergabung? Nah, jika ada keinginan dari Indonesia, Presiden Prabowo sebagai fasilitator untuk memediasi, ini apakah bisa sedikit meredakan tensi nantinya? Kan poinnya tadi adalah kita meminta apa lagi dari Iran? Kalau Iran sudah mau menyerahkan segala hal dan ternyata Amerika tetap saja nggak terima, dan Netanyahu dengan berapi-api bilang kita menjalankan Operation Lion's Roar, auman singa bersama-sama join dengan sangat bangganya dia melakukan hal ini. Lalu kita mau minta apa? Ini kemanusiaan kita di mana juga terhadap solidaritas kita di mana terhadap Iran, gitu kan? Padahal Iran itu adalah anggota dari OIC, anggota dari D8, D8 yang kita juga menjadi anggota tuan rumah. Dan kita sendiri sudah bilang kan, menyuarakan Presiden mengatakan, mari kita lakukan persatuan di antara negara-negara Islam. Di mana itu semua? Kan kita harus bisa balance ya posisinya. Jangan kita menuding lagi si Iran masih punya agenda yang lain kan. Ketika kita menawarkan diri sebagai mediator, maka kita harus memikirkan posisi apa yang bisa kita tawarkan buat si Iran. Garansi apa yang mau kita berikan kepada Iran supaya Iran mau kan duduk lagi di meja perundingan. Harus ada harapan kan bahwa ketika dia bukannya dipermalukan atau dipaksa lebih keras untuk menyerahkan segala-galanya sampai habis gitu kan. Itu saya kira juga bukan solusi yang tepat gitu. Jadi kita sendiri nggak bisa serta-merta datang ke sana seakan-akan menghentikan orang tawuran di jalan gitu loh. Ini masalah yang sangat-sangat berat, masalah bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang bersekutu untuk agenda dia yang di Gaza juga di tepi barat
untuk meratakan itu semua dan memastikan lagi hambatan buat si Israel berjaya di Timur Tengah. Itulah agenda yang harus kita waspadai. Mbak Dina, jika eskalasi ini terus meningkat, Timur Tengah jadi pecah nih, bagaimana nanti dampaknya bagi Indonesia yang bisa dirasakan langsung? Dampak langsungnya tentu ke konektivitas dan juga ke energi. Harga energi kita sebagai net importer tentu harus siap-siap pasokan itu akan sulit, harga akan naik. Kemudian yang kedua konektivitas, bagaimanapun juga kargo barang-barang untuk ekspor kita menuju ke daerah Timur Tengah, Afrika maupun ke Eropa itu pasti melalui jalur-jalur strategis tersebut termasuk lewat Selat Hormuz. Jadi kita harus memikirkan aspek ekonominya itu. Aspek yang lain adalah citra kita sebagai anggota yang memang punya niat baik di Board of Peace. Ini kita sedang dipertaruhkan ini posisinya. Kalau kita tidak mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Israel, yang terang-terangan mengatakan tujuannya itu adalah untuk menghantam Iran, kita jadinya harusnya jadi aneh kan? Ini katanya kita tujuannya peace. Tidak ada satupun statement maupun pernyataan yang peaceful. Di mana posisi kita? Jadi menurut saya kita sendiri sebagai bangsa gitu ya, jati diri apa mau kita sampaikan dalam situasi yang menurut saya betul-betul memprihatinkan ini. Kita harus bersikap mengatakan kecaman keras atas apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Baik, terima kasih pendiri Sinergi Policies Dina Prapto Raharja telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mbak Dina. Sama-sama, selamat malam. Baik. Saudara, emak-emak gagalkan aksi pencurian sepeda motor yang beraksi di wilayah Sawangan, Depok. Kompas Malam segera kembali. Sudah gagal curi motor, pelaku curanmor lepaskan tembakan di Tangerang, Banten. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan Pondok Bahar, Kecamatan Karangtengah, Tangerang. Dua pelaku nekat melepaskan tembakan ke udara saat aksinya dipergoki pemilik kendaraan. Merasa terancam, korban menghentikan pengejaran dan memilih menyelamatkan sepeda motornya yang gagal dibawa kabur. Di depan gudang saya, kebetulan kan memang jamnya mau nyari tajil. Pada saat saya putar balik saya mau ke depan, kok saya lihat ini kayak motor saya didorong-dorong di situ. Ya saya spontan refleks, saya teriak maling. Pelakunya itu nembakin di nggak jauh dari, nggak nyampe 50 meter, yang bawa motor itu nembakin ke atas. Sekali maju lagi 20 meter dia nembak lagi sekali karena saya kejar. Percobaan pencurian kendaraan bermotor di Sawangan, Depok berhasil digagalkan emak-emak. Pelaku melarikan diri. Pencuri motor di kawasan pengasinan Sawangan, Depok beraksi saat pemilik motor sedang berbuka puasa. Satu unit motor yang terparkir di teras rumah sempat dinyalakan dan dibawa pelaku. Namun belum sampai keluar gerbang, pemilik rumah pergoki aksi pelaku. Pelaku yang berjumlah 2 orang langsung kabur dengan sepeda motor. Istri saya keluar, sambil istri saya keluar motor udah dituntut dibawa ke sana. Nah gitu. Pas itu istri saya teriak, siapa lo, maling. Ya itu. Akhirnya itu motor dilepas. Istri saya ngambil motor, anak saya ngejar. Warga membubarkan aksi balap liar yang meresahkan di Kota Malang. Warga yang kesal membuang motor pelaku ke sungai. Warga Jalan Soekarno-Hatta, Malang kesal dengan aksi balap liar yang berulang di wilayahnya. Amarah warga memuncak setelah pelaku balap liar menabrak pengemudi ojol.
Warga merusak motor pelaku dan membuangnya ke sungai. Warga mengaku meski polisi telah berpatroli di kawasan tersebut, aksi balap liar ini selalu berulang. Sebenarnya pihak kepolisian udah berjaga setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti jamnya ganti-ganti mas balap liar ini? Benar, betul. Tidak bisa ditentukan. Kapolresta Malang Kota Kombes Putu Holis Aryana menegaskan, warga diperbolehkan mengambil tindakan pertama untuk mencegah gangguan keamanan. Pihaknya juga mengapresiasi warga yang cepat melapor ke polisi. Tentunya berharap juga masyarakat cepat melapor dan masyarakat diperbolehkan mengambil tindakan pertama untuk mencegah gangguan keamanan, untuk mencegah potensi kriminal menjadi sebuah aksi yang merugikan masyarakat. Pasca kejadian, 5 warga dapat penghargaan dari Polresta Malang Kota atas kontribusinya menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Malang. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, polisi tengah menyelidiki identitas potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali. Saat ini DNA dari potongan tubuh telah diambil untuk dicocokkan dengan keluarga yang melaporkan kehilangan. Salah satunya keluarga WNA yang melapor diculik. Penyelidikan temuan potongan tubuh manusia di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali masih berlanjut. Tim DVI Polda Bali telah mengambil sampel DNA pada potongan tubuh korban untuk dicocokkan dengan pihak yang mengaku kehilangan anggota keluarga guna proses identifikasi. Salah satu laporan yang masuk ke Polda Bali adalah dugaan penculikan seorang warga negara Ukraina berinisial IK. Polisi pun telah meminta sampel DNA dari keluarga WNA tersebut untuk dicocokkan dengan sampel potongan tubuh yang ditemukan. Semua kita dalam rangka mengetahui ya. Jadi ya indikasi ada yang kehilangan, kemudian penculikan. Memang yang muncul belakangan ya yang terbaru adalah kasus penculikan itu ya. Maka kita mencoba melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi ya dengan pihak keluarga bersedia tidak untuk dicocokkan DNA-nya dengan potongan tubuh yang kita temukan. Tapi ada indikasi mengarah ke sana dan karena kan memang sepertinya ada kemiripan tato di video viral WNA yang mengaku. Iya, bisa saja ya. Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan seorang WNA dengan kondisi mata lebam mengaku diculik dan mendapat kekerasan serta pengancaman oleh sekelompok orang. Polisi tengah menyelidiki kemungkinan apakah potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel ada kaitannya dengan korban penculikan tersebut. Potongan tubuh manusia ditemukan di Pantai Ketewel, Gianyar pada Kamis 26 Februari. Di potongan tubuh tersebut, polisi menemukan ciri khusus, yaitu sejumlah tato. Salah satunya bergambar jam dengan angka Romawi di salah satu lengan. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Iran meluncurkan rudal balasan ke Israel. Sirine peringatan serangan udara meraung-raung di penjuru Israel. Iran meluncurkan rudal balasan ke Israel. Sirine peringatan serangan udara meraung-raung di penjuru Israel. Militer Israel mendeteksi serangan rudal Iran, salah satunya di sebuah rumah di Israel Utara. Ini merupakan balasan atas serangan Israel ke Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan, sejarah menjadi saksi rakyat Iran tak pernah tunduk terhadap agresi asing. Sabtu waktu setempat, Iran menyerang markas komando Armada Amerika Serikat kelima, yakni di kota Al-Manama, Bahrain. Kepulan asap hitam membumbung akibat serangan tersebut. Markas komando AS di Bahrain ini berperan mengamankan jalur pelayaran di sekitar Timur Tengah yang kaya minyak. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan pertahanan udaranya berhasil mencegat sejumlah rudal yang diluncurkan oleh Iran. Serangan rudal Iran merupakan balasan atas serangan Israel ke Teheran. Sementara Korps Garda Revolusi Iran juga melaporkan
gelombang pertama serangan rudal dan drone yang meluas terhadap Israel. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap ibu kota Iran. Serangan memicu kepulan asap yang terlihat membumbung dari kawasan pusat kota. Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan target spesifik dari aksi militer Israel dari laporan Associated Press. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan ketika Amerika Serikat mengerahkan armada besar pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Langkah Washington sebagai upaya untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Seperti ini situasi di kota Teheran, Iran, di mana terdengar suara ledakan saat Israel melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai serangan pencegahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi operasi militer besar-besaran di Iran. Trump menyatakan militer Amerika Serikat memulai operasi militer besar-besaran di Iran. Menurut Trump, operasi militer ini dilakukan untuk mencegah keinginan Iran memiliki senjata nuklir. Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Media Iran melaporkan serangan AS Israel terhadap Iran menyasar sekolah Hormozgan. Akibat serangan tersebut, saudara, 40 orang dilaporkan tewas. Selain mengakibatkan korban tewas, serangan juga menyebabkan bangunan-bangunan hangus terbakar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang serangan gabungan dengan Amerika terhadap Iran dilakukan untuk menghilangkan ancaman eksistensial. לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית. מבצע זה יימשך kehol adarush. Gaya nyentrik dan glamor istri Gubernur Kalimantan Timur menuai sorotan publik seiring polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah. Komisi 3 DPR akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk memberikan keterangan terkait tuntutan hukuman mati pada anak buah kapal Fandi Ramadan. Itu dia bisa dikadil. Kita ini kan juga. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Upaya mencari keadilan untuk Fandi Ramadan, anak buah kapal yang juga terdakwa kasus penyelundupan sekitar 2 ton sabu terus berlanjut. Kamis lalu, orang tua Fandi Ramadan menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR di Gedung DPR Jakarta. Orang tua Fandi minta DPR membantu Fandi mendapatkan keadilan. Di rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat Fandi. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863 Pitsus /2025 PN Batam guna memberikan penjelasan
seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara nomor 12/PIT-B/226. Guru Besar Fakultas Hukum UPH Jamin Ginting menilai DPR berhak memanggil jaksa untuk menjelaskan penuntutan yang dianggap tidak memberi rasa keadilan. Jamin juga menekankan soal tuntutan yang harus memberi rasa keadilan. Karena Jaksa Agung itu adalah representasi daripada pelaksanaan tugas dari kepala negara yaitu presiden, maka dia berhak untuk memanggil ya Jaksa Agung untuk menjelaskan kenapa di dalam masyarakat yang diwakili oleh DPR ada nuansa ataupun ada laporan terkait dengan ketidakadilan, disparitas ataupun perbedaan tuntutan terhadap orang pelaku tindak pidana itu tidak boleh disamaratakan, harus dibedakan berdasarkan peran dan partisipasi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kalau ini kan jelas bahwa partisipasi dan peran berbeda tetapi hukum tuntutannya sama. Nah, ini yang menjadi rasa ketidakadilan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Fandi Ramadan beserta 5 terdakwa lainnya dengan hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Jaksa menilai terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang dan tidak melaporkan adanya muatan terlarang. Kini proses hukum sekaligus upaya mencari keadilan oleh Fandi melalui keluarganya masih berjalan. Tim Liputan Kompas TV. Gaya istri Gubernur Kalimantan Timur jadi sorotan usai viral dengan penampilan glamornya bak bangsawan Belanda saat belusukan menemui warga. Gaya mewah dan nyentriknya dikritik seiring dengan polemik penggunaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Berpenampilan dengan gaun panjang bermotif bunga berpadu perhiasan mencolok serta topi klasik bak bangsawan Belanda jadi gaya Sarifah Suraida Abidin Harum, istri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud saat belusukan menyapa warganya. Gaya Sarifah yang dinilai mencolok menuai sorotan publik seiring polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah. Sarifah bukan hanya istri Gubernur Kalimantan Timur, namun ia juga merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah bilang pejabat yang flexing menciderai kepercayaan publik sebab sumber kemewahannya berasal dari uang publik. Merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai flexing, yaitu mencintai atau menyukai hal-hal yang berbau kemewahan, glamor, dan hedon. Sehingga perbuatan dengan perilaku yang seperti bak noni-noni Belanda itu memberikan narasi negatif terhadap kepercayaan publik. Ini adalah mobil mewah yang sering digunakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud sebagai mobil dinas. Pengadaan kendaraan dinas yang mewah ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski dikritik, Rudi berdalih mobil dinas mewah untuk menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur Sudarno bilang, pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur difungsikan sebagai mobil jelajah untuk memantau kondisi Kalimantan Timur yang luasnya 127.000 km dengan medan ekstrim. Jadi Mas Sudarno, mobil seharga fantastis 8,5 miliar ini sebenarnya mau dipakai untuk apa sama Pak Gubernur? Sebenarnya memang ada fungsi dua itu Mbak, fungsi operasional untuk jelajah Kalimantan Timur yang luasnya 127.000 km, yang medannya luar biasa berat, yang kedua berkaitan dengan tamu-tamu. Makanya menyerahkan kepada TAPD, Sekda dengan teman-teman untuk mengatur, yang penting beliau bisa jelajah Kalimantan Timur, melihat langsung situasi masyarakat Kaltim. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kebijakan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah.
Bima Arya meminta pembelian mobil dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sewajarnya. Pak Menteri juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Saya juga secara langsung telah berbicara dengan Pak Gubernur, menyarankan kepada Pak Gubernur untuk meninjau kembali, melakukan evaluasi terkait dengan pembelian kendaraan dinas. Silakan Pak Gubernur berkoordinasi dengan bagian keuangan agar melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi. Harganya yang wajar, tidak berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit, empati pejabat publik diuji. Gaya pejabat serta kebijakannya haruslah selaras dengan kepentingan publik. Tim Liputan Kompas TV. Pesawat kargo yang membawa uang kertas jatuh di dekat ibu kota Bolivia. 15 orang tewas. Saudara, sebuah pesawat kargo yang membawa uang kertas jatuh di dekat ibu kota Bolivia. 15 orang tewas dalam kejadian ini. Inilah pesawat Hercules C-130 yang mengangkut uang kertas Bolivia yang baru dicetak. Pesawat jatuh di sebuah ladang dekat ibu kota La Paz. 15 orang tewas akibat kejadian ini dan belasan kendaraan rusak parah. Penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.